Saudara, hari ini warga negara Indonesia akan menjalankan pemilihan presiden dan pemilu legislatif secara serentak. Lalu seperti apa tata caranya? Berikut ini informasinya untuk Anda. 17 April 2019, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Untuk pertama kalinya, pemilihan presiden dan pemilu legislatif digelar secara serentak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemilih sebelum melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS. Sebelum berangkat menuju TPS, jangan lupa membawa formulir C6 dan KTP elektronik. Namun bila tidak memiliki atau tidak mendapatkan formulir C6, pemilih tetap bisa melakukan pencoblosan dengan membawa identitas diri. Untuk pemilih yang tidak memiliki formulir C6, tapi sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, bisa datang sejak pagi dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan suket telah melakukan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke TPS sesuai wilayah domisili yang tercantum di KTP elektronik. Sementara bagi pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus atau tidak terdaftar dalam DPT, bisa datang ke TPS sesuai wilayah domisili yang tercantum di KTP elektronik pada pukul 12 hingga 13 dengan membawa IKTP atau suket IKTP. TPS akan dibuka mulai pukul 7 pagi. Setibanya di TPS, pemilih bisa langsung menyerahkan formulir C6 dan KTP elektronik untuk dicocokkan dengan identitas yang dimiliki petugas. Petugas KPPS akan membantu Anda mengisi formulir C7 dan meminta Anda menuliskan nama Anda dan menandatanganinya. Formulir C7 ini juga berfungsi sebagai daftar hadir pemilih yang datang ke TPS. Setelah mengisi formulir C7, pemilih bisa duduk atau menunggu di tempat antrian yang telah disiapkan petugas. Selanjutnya, petugas akan memanggil nama Anda untuk diberikan surat suara. Perhatikan dan cermati surat suara Anda. Pastikan surat suara tersebut dalam kondisi baik dan tidak rusak. Akan ada 5 surat suara yang diberikan petugas kepada pemilih, yaitu surat suara berwarna abu-abu untuk mencoblos capres-cawapres, surat suara warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, surat suara warna biru untuk memilih anggota DPRD Provinsi, surat suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota, dan surat suara warna merah untuk memilih anggota DPD RI. Sementara untuk warga DKI Jakarta, pemilih hanya akan mendapatkan 4 surat suara karena warga DKI Jakarta tidak memilih anggota DPRD kota atau kabupaten. Setelah itu, Anda silakan melakukan pencoblosan dengan membuka satu persatu surat suara. Cobloslah pilihan Anda dengan bijaksana sesuai dengan hati nurani Anda. Untuk surat suara DPR RI dan DPRD, hanya mencantumkan nama dan tidak ada foto. Cara mencoblos adalah dengan mencoblos 1 kali pada nomor atau gambar partai politik dan atau nama calon legislatif. Sementara untuk surat suara DPD dan Pilpres pada pemilu 2019 dilengkapi foto dan nama. Cara mencoblos untuk kertas suara DPD, Anda bisa mencoblos 1 kali pada nomor, nama, atau foto calon anggota DPD. Sementara untuk mencoblos capres-cawapres, Anda cukup mencoblos 1 kali, bisa pada nomor atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung. Saat berada di dalam bilik suara, Anda dilarang melakukan swafoto atau merekam aktivitas pencoblosan, merusak kertas suara, mengambil alat pencoblosan, mencoblos menggunakan tangan atau peralatan lain selain yang telah disediakan petugas. Setelah selesai melakukan pencoblosan, lipat kembali semua surat suara dan masukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, silakan menuju meja petugas untuk mencelupkan jari Anda pada tinta yang telah disediakan sebagai bukti Anda telah menggunakan hak suara Anda sebagai pemilih. Tim Liputan, Kompas TV.